Cari 20 cara meningkatkan pendapatan. Seorang pemuda datang terburu-buru kepada Anda dan Anda tidak kenal orang tersebut. Lalu dia bertanya, "Maaf, apakah ada uang 100 juta saat ini yang bisa saya pakai atau saya pinjam?" Maka otak Anda akan berpikir dengan cepat dan mungkin 99,9% dari Anda akan mengatakan tidak. Faktor menolaknya banyak. Anda tidak mengenal dia, Anda tidak percaya dia, radar defense mekanisme Anda menyala, mau nipu nih orang kayaknya, siapa loh, dan lain sebagainya. Orang tersebut melanjutkan kalimatnya, "Begini Pak, saya butuh uang tunai untuk setoran haji, tutup jam 3 siang ini, sekarang kan masih pukul 11, saya takut terlambat. Saya ada mobil Innova tahun 2017, ini BPKB-nya, ini STNK-nya, dan ini KTP saya. Nama di BPKB dan STNK itu nama saya Pak. Harga pasarannya sekarang kan sekitar 250 jutaan, ini mobilnya boleh dicek Pak, masih mulus, saya perlu sekarang juga uang 100 juta. Kalau Bapak Ibu punya uang 100 juta, silahkan ambil mobil ini beserta surat-suratnya dan akan saya tanda tangani 3 kali di kwitansi kosong untuk balik nama." Kalimat tersebut mungkin akan membuat Anda berpikir sekali lagi. Kata-kata tidak kenal, tidak percaya, mendadak ada lawannya. Ada BPKB, ada STNK, ada KTP, mendukung Anda bahwa dia bisa dipercaya. Pertahanan Anda mulai terbuka dan mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Bahkan Anda melihat peluang selisih 100 juta di mata Anda saat ini juga. Dari tidak percaya bahkan melompat menjadi harapan. Dalam teknik komunikasi ini termasuk teknik yang pertama, yaitu fascinate atau terpesona. Kalau Anda oportunis, maka otak kriminal strict mulai jalan liar di kepala Anda. Ada peluang dapat 100 jutaan lebih nih. Percayakah Anda? Dalam studi yang dilakukan dalam jurusan psikologi NYU, New York University, 90% orang akan mengambil peluang itu. Dan 60% orang yang dihadapkan dalam posisi ini, walaupun dia tidak memegang atau memiliki uang 100 juta di tangan, mereka bisa mendapatkan uang tersebut dari manapun sumbernya tepat sebelum waktunya habis. Mereka bisa mendapatkan modal atau uang 100 juta yang akan dibelikan kendaraan setengah harga tersebut, atau mungkin hanya 40% dari nilai sebenarnya. Ada sebuah cerita lain. Seorang penjahat terkenal yang hampir selalu membunuh korbannya melarikan diri dari penjara. Lalu dia masuk ke rumah seseorang. Kalau boleh ambil contoh ekstrim, amit-amit ya, ternyata orang tersebut masuk ke rumah Anda. Dia menodong orang yang Anda cintai, misalnya ibu Anda. Kemudian dia mengancam, kalau Anda tidak menyerahkan uang 1 miliar dalam 24 jam, orang yang Anda cintai ini akan dibunuh. Studi ini dilakukan oleh sahabat saya, Profesor John dari NYU. Tapi dalam studinya dia menggunakan angka 1 juta dolar. Ternyata 100% responden yang berada dalam posisi ini akan bergerak dan 90%-nya menyatakan bisa mencari uang 1 juta dolar tersebut dalam waktu 24 jam. Atau dalam kasus Indonesia dapat mencari uang 1 miliar tersebut dalam waktu 24 jam. Dari kepala mereka saja mereka tahu kemana mencarinya. John menggunakan beberapa relawan ibu-ibu yang sebelumnya diminta menunjukkan foto anak kesayangan mereka. Ini untuk kasus yang lain. Lalu mereka dimasukkan dalam ruang simulasi, diberi kacamata Google 3D. Dalam Google 3D tersebut, dari kejauhan dalam jarak 20 meter, dia melihat anak kesayangannya berdiri di pinggir jalan, hendak menyeberang jalan. Dan dari sisi lain, ada sebuah truk melaju dengan kencang dan anak itu tidak melihat. Data yang sangat mengejutkan adalah kesemua ibu-ibu tersebut dapat berlari dengan kecepatan luar biasa menyambar dan menyelamatkan anak kesayangan tersebut. Kalau rekor dunia 100 meter lari adalah 9,7 detik, kesemua ibu-ibu itu bisa menempuh 20 meter lari tersebut hanya dalam 2 detik. Artinya sama dengan kecepatan world class sprinter tanpa latihan tahunan, instan dan intuitif. Walaupun itu semua hanya dalam video simulasi, tapi gerakan lari 20 meter tersebut dilakukan dengan sebenarnya. Para ibu itu berlari kencang menghampiri objek yang berupa boneka beruang besar yang dalam kacamata Google tersebut digambarkan adalah anak mereka. Apa yang sahabat dapat ambil hikmah dari cerita 3 tadi? Apa moral story yang Anda dapatkan sehubungan dengan pencapaian kemakmuran Anda? Sampai di sini Anda boleh berhenti menonton video ini, mulai menulis dan merenung. Baik, saya tidak akan membahasnya lebih dulu, tapi saya ingin Anda melakukan hal ini sekarang. Ambil kertas, tulislah kalimat ini di awalnya. Bagaimana cara agar saya dalam 1 tahun ke depan memiliki pendapatan 4 kali dari tahun lalu? Misalnya, gaji Anda 10 juta sebulan, Anda kalikan 13.
Anda tambah lain-lain, misalnya memperoleh bonus-bonus yang lain. Katakanlah Anda dapat 200 juta atau bahkan Anda mendapatkan komisi dari berjualan properti apapun. Katakanlah angkanya 400 juta Anda dapat tahun lalu. Sekarang saya ulangi pertanyaannya, ditambah dengan kata-kata. Tuliskan 10 cara agar saya mendapatkan 4 kali lipat dari tahun lalu, atau 400 juta rupiah yang tahun lalu didapat, saya bisa mendapatkan 1,6 miliar dalam tahun depan. Mulailah Anda menulis 10 cara tersebut dalam selembar kertas dan lakukan sekarang. Baik, kalau 10 hal tersebut sudah selesai, tambahkan 10 cara lain lagi. Jadi 20 cara agar Anda memiliki pendapatan 4 kali dari tahun lalu. Selamat mengerjakan. Oke, saya yakin baru menulis 5 saja Anda sudah terhenti. Ada juga sih yang berhenti di bilangan 11. Ada juga mungkin yang berhenti di bilangan 17. Anda tidak perlu gundah. Kalau Anda tidak bisa mencapai angka 20, paksa. Sekali lagi, Anda harus bisa mendapatkan angka 20 cara tersebut. Paksa diri Anda untuk dapat menuliskannya. Tulislah yang akan dan mampu Anda lakukan. Kalau perlu yang nggak masuk akal, tapi Anda tahu Anda bisa. Jika Anda telah memiliki 20 cara untuk mendapatkan pendapatan 4 kali lipat, video berikutnya akan menjadi pelajaran yang bermanfaat. Jika tidak, hanya wacana. Sekali lagi, jika Anda telah memiliki 20 cara mendapatkan pendapatan Anda 4 kali lipat di tahun depan, video berikutnya menjadi pelajaran yang bermanfaat. Jika tidak, hanya wacana video ini. Sayang sekali loh, sebaiknya laksanakan, Anda pasti diuntungkan. Setelah Anda mendata 20 cara untuk membuat pendapatan Anda naik 4 kali lipat, pertanyaan saya berikutnya adalah, sulitkah mencari 20 cara tersebut? Apakah Anda bahkan hanya bisa lancar menulis hingga langkah-langkah awal atau 10 pertama, tapi setelah itu menjadi lambat dan sangat lambat, bahkan tidak keluar sama sekali, tidak bisa selesai yang 20 itu? Tidak apa-apa, karena itulah sebenarnya dan seharusnya terjadi. Logikanya begini, dalam teknik interogasi ada sebuah pertanyaan pengulangan yang terpola. Misalnya, kemana Anda minggu malam pukul 10? Kemana Anda malam Senin? Kemana Anda biasanya keluar malam di atas jam 9? Apakah Anda biasa keluar minggu malam? Kalau seseorang itu merekayasa jawabannya pasti tidak konsisten alias mengarang bebas. Namun, kalau memang kejadiannya benar, ditanya dari berbagai sudut apapun, jawabannya sama. Kembali ke pertanyaan saya tadi, yang meminta Anda mencari 20 cara kemakmuran Anda 4 kali lipat di tahun depan. Ketika membuat jawaban di awal, itu adalah jawaban cepat sekenanya, sekeluarnya isi pikiran. Dan itu tidak salah, sekali lagi, itu memang seharusnya dan itu benar. Begitu pertanyaan 7 ke atas, otak pikiran sadar mulai mandek, kehabisan data. Lalu Anda mulai menggali sisi dalam Anda, inward looking. Inilah sisi menarik dari perjalanan Anda ke dalam diri. Inilah sebenarnya Anda menuju ketidakterhinggaan. Perjalanan pikiran menuju hati adalah perjalanan transendental. Sekali lagi, ini bukan pembicaraan di permukaan dengan logika Anda. Memasuki ruang hati menjadi lain karena terkadang jawabannya di luar logika. Coba saya buat sederhana. Hati manusia memiliki radar yang dikenal dengan medan morphogenetic field. Ini adalah dawai hati, senar hati. Dawai ini akan berdenting jika hati manusia di titik gelombang yang sama. Dawai ini menyambung dengan kitab kehidupan yang maha pintar sebagai inti semesta. Dengan inward looking, Anda mencari dan berdialog ke dalam, berulang-ulang, dijamin Anda akan menemukan keajaiban. Jawaban di luar logika dan super kreatif keluar dari kepala Anda. Ada yang menyebutnya ilham, ada yang menyebutnya ide, ada yang menyebutnya wahyu, ada yang menyebutnya masterpiece. Monggo, itu hanya terminologi. Namun, yang ingin saya angkat saat ini adalah Anda melakukan inward looking terhadap 20 cara mencari kemakmuran 4 kali lipat di tahun depan. Jika Anda dengan berat belum menemukan 20 cara, sekarang lakukan. Pikiran atas sadar Anda adalah interrogator. Pikiran bawah sadar Anda yang nanti akan keluar jawabannya. Ada cara lain lagi. Selagi pikiran sadar melakukan inward looking, terus tekan dia dengan pertanyaan dan berulang-ulang. Cara menekan ini membantu pikiran sadar Anda untuk marah, tertekan, memaksa data keluar dari kotak, sehingga pikiran bawah sadar tersebut mulai lapar dan mengamuk. Bagi sahabat yang sudah mengerjakan 20 cara sebelum menonton video ini, mohon melihat kembali pertanyaan dan baca jawaban Anda. Apakah sudah melakukan perenungan inward looking atau hanya sekedar spontanitas? Kalau ternyata database Anda luas, 20 cara tersebut keluar alami dan cepat, itu bagus dan sangat bagus. Artinya database pikiran Anda sangat luas. Namun izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Bisakah Anda menulis 10 cara tambahan agar menjadi 30 cara mencapai kemakmuran 4 kali lipat tahun depan?
Kegagalan itu tidak pernah ada kecuali kamu berhenti bergerak. Itulah kalimat diulang-ulang oleh Babe waktu itu, di mana saya memang mengajukan sebuah pertanyaan yang bertujuan untuk membuat level kehidupan bisnis saya naik. Setidak-tidaknya advice darinya saya butuhkan. Saya merasa gagal. Saya merasa lelah. Saya merasa apa yang saya jalankan dipandang mitra bisnis saya sebagai sesuatu yang salah yang bisa menyebabkan kerugian. Sementara saya merasa mereka tidak paham maksud saya. Namun begitu banyak yang mengatakan bahwa saya lah yang salah. Saya sekarang harus berkaca, melihat dalam diri sendiri. Dan saya setuju, mungkin saya ada salahnya. Saya terima salah. Sayangnya, saya tidak tahu harus melakukan apa lagi sehingga saya hampir menyerah. Saya kelelahan berjuang, saya memerlukan arah. Dan ini adalah kalimat dari seorang yang telah makan asam garam kehidupan kepada saya, dari seorang yang saya panggil Babe. Jika kamu berpikir akan menyerah atas segala usaha kamu yang kamu perbuat, ambil waktu sebentar untuk menengok ke belakang. Coba kamu lihat berapa jauh dan panjang perjalanan yang kamu telah lakukan. Dia berhenti sebentar karena meminta asbak untuk rokoknya yang sudah mulai memanjang ujungnya. Sisa tembakau terbakarnya. Dilanjutkannya kalimatnya sembari menghembus asap rokoknya. Jika kehidupan memukulmu keras, pukul kembali lebih keras. Jika kamu jatuh, mantulah lebih tinggi dari jatuhmu. Itu namanya peningkatan. Dikala semua orang bermimpi untuk sukses, seorang pemenang akan bangun dan kerja keras untuk meraihnya. Jika kamu ingin mencapai impian yang tak terhingga, maka kamu harus bekerja keras dengan benar dari awalnya. Kamu harus bekerja like never before, tidak sama dengan apa yang kamu pernah lakukan. Lebih keras lagi, lebih benar lagi. Sebuah kegagalan adalah peluang untuk memulai kembali dengan benar, dengan lebih bijak. Dia berhenti sejenak untuk memindahkan posisi duduknya. Matanya menerawang ke halaman depan kamar kerjanya yang banyak pohon, lalu berkata lagi, "Kamu pasti tidak pernah gagal dalam skala ukuran saya. Dikala dalam perjalanan kehidupan ada hal yang tidak terelakkan terjadi, adalah tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa kegagalan. Kecuali kamu hidup dengan sangat hati-hati, yang artinya bisa saja kamu tidak hidup sama sekali. Yang dalam hal ini kamu sudah gagal dari awalnya. Benar deh, kamu tidak berusaha itu kamu gagal dari awalnya. Hidup pasti ada gagalnya. Bahkan hidup adalah tumpukan kegagalan. Jadi kenapa mesti takut? Kenapa takut gagal? Karena itulah salah satu arti hidup. Sangat mudah terjebak dalam kegagalan. Bahkan banyak kegagalan tepat di ujung sebuah kesuksesan. Hal ini terjadi karena dua hal. Kamu takut untuk gagal lagi, atau kamu tidak memantaskan diri kamu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Sekarang dia menatap saya tajam. Saya mengenal kamu. Bahan dasar kamu baik. Kedua orang tua kamu saya kenal. Bahan baku mereka juga baik. Kalau bibitnya baik, maka buahnya pasti baik. Tinggal seberapa kamu kuat bertahan dan menjaga api semangatmu. Kamu harus menjalani hidup kamu dengan seluruh potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Kamu harus membuat pondasi yang kuat untuk impian kamu. Ingat, buat pondasi impian kamu. Sekali lagi, buat pondasi impian kamu. Babe berpaling dan berubah posisi duduknya menatap ke arah jendela, menyeruput kopi yang sudah mulai dingin dan melanjutkan ceritanya yang dibuka dengan pertanyaan. Kamu tahu apa yang dalam pikiran Lee Kuan Yew dikala melihat Singapura di tahun 60-an? Di awal dirinya memegang tampuk pemerintahan di Singapura. Persoalannya lebih pelik dan lebih parah dibandingkan dengan apa yang sedang kamu hadapi. Negara yang tidak memiliki kekayaan apapun, tidak memiliki sumber daya alam, perilaku bangsanya yang malas, yang jorok, yang memiliki pola pikir sempit. Setiap minggu tidak heran melihat mayat terbujur penuh luka di selokan, penyakit di mana-mana, dan tidak ada sumber mata pencaharian bagi penduduk Singapura. Kala itu, tahu apa yang Lee Kuan Yew lakukan? Dia berpikir, masyarakat Singapura harus memiliki visi yang jelas, memiliki semangat yang sama memajukan bangsa. Lagu kebangsaan Singapura mencerminkan semangat tersebut. Majulah Singapura. Maka di awalnya tidak ada hal yang terbaik yang dilakukan kecuali memberi sesuatu di pikiran setiap penduduk Singapura di kala itu. Dia meletakkan pondasi yang namanya impian. Dia membuat banyak foto berukuran postcard atau kartu ucapan. Foto itu berisi gambar-gambar yang indah negara Eropa yang maju, sejahtera, indah. Gambar anak yang bermain ayunan tertawa bahagia, keluarga yang riang sedang tamasya, gambar rumah sakit yang bersih, gambar lingkungan yang tertata rapi, gambar anak sekolah dengan senyum ceria, bangunan megah dan indah, kota gemerlap penuh keceriaan, kota di Eropa. Lee Kuan Yew membawa gambar tersebut ke seluruh negeri, ke seluruh penduduk
penduduk, ke seluruh pelosok. Dia perlihatkan gambaran tersebut kepada semua orang. Inilah Singapura nanti. Inilah gambaran Singapura ke depan. Dia jadikan gambar ini adalah visi bersama, impian bersama. Dengan syarat ke depan bangsa Singapura harus percaya pada impian tersebut. Jangan pernah menyerah. Selalu semangat. Terus pegang pada visi tersebut erat-erat. Percaya visi itu akan terjadi. Puncaknya, 35 tahun kemudian, 5 tahun setelah Lee Kuan Yew tidak menjabat Perdana Menteri lagi, ada sebuah pesta bersama yang diselenggarakan besar-besaran di malam tahun baru di seluruh Singapura. Sebuah karnaval keceriaan yang dipuncaki dengan teriakan menggema seluruh antero Singapura bersama-sama. Mereka mengatakan, yes, we arrive. Singapura tiba di tempat yang sama dengan gambaran yang mereka lihat 35 tahun yang lalu. Waktu itu, saya di sana, bergetar seluruh tubuh saya ini. Berlinang air di pipi karena haru. Semangat itu benar-benar nyata. Benar, kita bukan bagian dari mereka, namun semangat juang seperti yang mereka lakukan dimanapun buat siapapun, impact positifnya sangat terasa dan hal itu membanggakan. Ketika impian bersama itu digenggam mereka, siapa saja yang memiliki hati di tempat itu akan merasakan dahsyatnya artinya yes, we arrive. Selama sekian tahun mereka terus berpegang pada mimpi bersama tersebut. Dan kamu, kembali dia berkata kepada saya, punyakah kamu impian sebesar itu? Percayakah kamu pada impian kamu? Apakah orang sekeliling kamu memiliki impian bersama tersebut? Ingat impian bisa merubah fakta selama kamu percaya dan tidak menyerah. Percaya dulu, pasti Anda akan melihat. Believe first, then you will see. Kalimat ini membalik pemahaman banyak orang. Biasanya Anda melihat dulu baru percaya. Namun dalam prosperity conscious, Anda harus percaya dulu. Pasti Anda akan melihat. Sama seperti keimanan terhadap hari akhir. Anda tidak perlu melihat dulu surga neraka baru Anda berbuat baik. Namun berbuat baiklah dan percayalah hari itu. Pasti Anda akan ke surga. Surga adalah wujud kepercayaan manusia pada keimanan tentang akhirat. Maka dalam prosperity conscious juga sama. Percaya itu di depan letaknya. Percaya sukses Anda, percaya kemakmuran Anda sekarang. Give and take, give first, then you will get. Beri dulu, Anda pasti dapat. Main hati, kasih hati. Main materi, beri materi. Ini sebuah fakta hukum alam. Kalau banyak dari sahabat yang jomblo, maka untuk mengubah status Anda, beri dulu kasih atau cinta kepada semesta. Saya tidak perlu mengajarkan lagi, Anda pasti tahu bagaimana. Salah satu sekretaris saya, sudah ikut saya selama 10 tahun, memiliki pengalaman yang bisa saya ceritakan tentang givers. Saya sebut namanya Mbak E. Setelah 5 tahun menikah, dia belum juga dikarunia anak. Dan karena tuntutan dan tekanan keluarga, akhirnya dia terpaksa mengakhiri pernikahannya selama 5 tahun karena dia tidak bisa memberikan momongan. Suatu hari dia bertanya kepada saya, bisakah dia memiliki anak? Jawaban saya kala itu cukup lugas dan direct. Iya, bisa Mbak E. Anda harus mengubah gelombang otakmu, kata saya. Dia bertanya heran, gelombang otak yang bagaimana? Saya bilang, setelah hati memilih, pikiran bekerja. Semesta di luar kita akan menerima getaran vibrasinya. Selama ini, vibrasi Mbak E mungkin tidak keibuan. Dalam tanda petik, citra dirimu bukan motherly. Saya berkata dengan lugas dan ini ciri saya berbicara kepada orang yang saya anggap dekat. Karena itu semesta belum memberi kepantasan untuk Mbak E mendapat momongan atas nama fertilitas, kesuburan atau apapun itu. Itu hanya bentuk reaksi. Jadi ubah vibrasinya menjadi keibuan, menjadi motherly. Orang dulu misalnya mancing anak dengan mengasuh anak saudara atau ambil anak angkat. Itu bukan hanya teori, itu benar. Hanya orang dulu sering hanya manut saja dan berprasangka baik tanpa mengerti latar belakang sainsnya. Namun manusia modern seperti Mbak E memerlukan pemahaman yang logikanya harus sains. Itulah cara membuat Mbak E menjadi keibuan. Kalau Mbak E memelihara anak atau kalau mengadopsi anak dirasa terlalu berat, setidaknya dia bisa memiliki anak asuh yang benar-benar dipelihara layaknya ibu menjaga anak. Tulus memberi. Ibu itu punya pemberian luar biasa kepada anaknya. Percayakah Anda, Mbak E memerlukan 3 tahun untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak kakaknya. Sampai akhirnya dia menikah lagi dan dalam waktu 3 bulan setelah menikah langsung hamil. Kini dia memiliki putra yang ganteng. Beri dulu, rawat dulu, pelihara dulu, give first, then you will get. Tentukan tujuan yang jelas. Alasan yang kuat, tujuan, dan arah adalah hal paling dasar setelah Anda mengatakan saya ingin menjadi sesuatu yang baru.
Visi misi Anda harus jelas dan terang. Visi adalah big picture Anda. Misi adalah cacahan cara mencapainya. Bayangkan, Anda naik ojek atau taksi, maka yang pertama Anda lakukan adalah memberitahu supir kemana Anda ingin pergi. Semakin jelas alamat yang Anda tuju diberikan kepadanya, semakin mudah dia melaksanakan tugasnya. Di tengah jalan, Anda bisa mengulang tujuan tersebut dengan gambaran yang lebih rinci lagi. Misalnya, patokannya dekat pompa bensin, dekat pasar, pagar hijau, seberang hotel, dan banyak lagi informasi tentang tujuan Anda. Semakin detail Anda mengucapkan tujuan Anda, semakin mudah semesta mengabulkannya karena Anda benar-benar ingin selancar mungkin, secepat mungkin mencapai tujuan tersebut. Ada ilustrasi lain lagi. Sahabat Anda seorang laki-laki tiba-tiba bercerita kepada Anda. Tadi ada cewek cantiknya banget. Wah, kayaknya gue jatuh cinta. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu Anda tanya, siapa namanya? Dia jawab, belum kenalan sih, nggak tahu. Anda lanjut bertanya, anak mana? Tinggal di mana? Kemudian dia jawab, nggak tahu juga. Anda tanya lagi, sekolah, kuliah, kerja, sudah punya cowok atau belum? Sahabat Anda berkata lagi, wah belum tahu. Gue baru sekali ketemu. Sekarang di mana cewek itu? Tanya Anda lagi. Lagi-lagi dia jawab, tidak tahu. Bisa Anda bayangkan, ini orang naksir atau jatuh cinta beneran nggak sih? Kalau saya sih nggak menganggap ya enggak, itu main-main. Lain cerita jika semua pertanyaan Anda di awal dijawab dengan jelas. Misalnya, ia baru ketemu sekali di jalan, langsung gue ajak kenalan. Namanya Intan, masih kuliah di UI. Ini gue dapat nomor HP-nya. Tapi setelah itu gue lihat dia jalan sama teman lakinya. Gue nggak tahu pacar atau bukan, tapi gue akan cari tahu. Dan gue akan tetap berusaha. Kan namanya orang jatuh cinta. Sementara cinta itu kan kata kerja, jadi gue harus bekerja untuk cinta, kata dia. Nah, dari jawaban seperti ini, Anda bisa langsung tahu kedalaman hatinya dan seberapa kemungkinan suksesnya dia ke depan. Kans dia besar untuk mendapatkan belahan jiwa impiannya tadi. Begitu juga dalam prosperity conscious. Bawah sadar Anda mencatat dalam-dalam dan melihat fokus Anda, melihat kebenaran dan kesungguhan dari keinginan Anda. Kehidupan hanya menjalankan fokus Anda, compelling reason Anda. Pengulangan merupakan keunggulan. Semakin sering Anda mengulang keinginan Anda, baik itu di hadapan orang lain, di hadapan diri sendiri, bahkan hanya dalam hati, itu akan menjadi kompas penunjuk arah yang solid. Saya memiliki sahabat yang menurut saya kisah hidupnya sangat inspiratif. Berkali-kali saya meminta izin untuk mengungkapkan namanya dan jalan cerita hidupnya, tapi dia tidak mengizinkan. Hingga akhirnya dia memperbolehkan saya membacakan ceritanya asal tidak menulis namanya atau mengucapkan namanya. Dia adalah contoh nyata pengulangan prosperity conscious dalam pikiran. Dia bisa dikatakan lahir di dunia ini tidak terlalu diharapkan oleh kedua orang tuanya. Ibunya penjaga warung di wilayah Kenjeran, Surabaya. Peranakan Cina. Ayahnya pelaut Thailand yang sering lempar jangkar di Tanjung Perak. Singkat cerita, orang tua mereka pacaran, hamil, lahirlah anak ini dari bapak yang langsung meninggalkan mereka berdua tanpa pesan, tanpa apapun. Ibunya sudah cukup kesulitan menghidupi dirinya sendiri, apalagi ditambah bayi mungil ini. Akhirnya dia bekerja serabutan. Tapi anaknya ini tumbuh dengan dua hal di atas rata-rata orang kebanyakan, yaitu otaknya encer dan tubuhnya atletis. Dia hanya menguasai ilmu bela diri jalanan karena wajah oriental yang membuat dia sering dibully, sehingga dia harus survive dengan caranya. Lalu ketika memasuki jenjang perguruan tinggi, dia memperoleh beasiswa. Disinilah 20 tahun yang lalu saya bertemu dan berkenalan dengannya. Dia mahasiswa yang pendiam tapi banyak tanya. Dia tinggal di asrama kampus. Itu saja yang saya tahu. Setelah lama tak bertemu, 5 tahun yang lalu kami tak sengaja ketemu di Singapura. Saya sedang makan siang di hawker center favorit saya, Lau Pa Sat Festival Market. Saya terkejut dengan penampilannya yang rapi dan terlihat sukses. Anda pasti tahu maksud saya bahwa orang terlihat sukses itu mungkin belum tentu sukses, tapi yang jelas saya lihat kulitnya bersih, bajunya rapi, wajahnya berseri. Pastinya hasil perawatan jangka panjang. Penampilannya bisa saja santai, tapi siapapun bisa melihat bahwa pilihan busananya menunjukkan bahwa dia memilih merek fashion dan lifestyle yang bagus. Di sana kami bercerita panjang dan berdiskusi sampai sore. Hingga akhirnya saya diantar ke hotel dengan mobil mewah 2 pintu. Sejak saat itu kami selalu bertemu dan sempat beberapa kali bisnis bersama, walau ada yang harus tutup. Suatu hari saya menyempatkan bertanya hal yang pribadi dengan bahasa dan kalimat langsung. Mas, bagaimana Anda bisa sesukses ini? Dia meneguk
minuman favoritnya, es tebu. Lalu menjawab, "Mas, kami orang miskin. Ibu saya bekerja keras untuk menghidupi saya seorang. Dia bekerja dari pukul 5 pagi hingga pukul 11 malam. Setiap hari sewaktu masuk di asrama, diam-diam saya suka menyelinapkan dia ke kamar. Lalu dia tidur di tempat tidur, saya tidur beralas tikar. Pukul 4 subuh, dia menyelinap keluar. Suatu hari kami ketahuan dan kami diusir dari asrama. Kami merantau ke Singapura hingga saat ini. Dan Mas tahu, setiap malam sejak di asrama itu, saya hanya bilang dalam pikiran saya harus kaya, saya harus sukses. Saya harus bisa kasih kenyamanan untuk ibu saya yang semakin rentan dan sakit-sakitan. Di kepala saya tidak ada kata lain, hanya kaya, kaya, kaya. Itu saja yang saya ulangi. Saya tidak pacaran, saya tidak main-main, saya hanya baca, saya cari kerja, sambilan saya belajar silat. Semua di kepala saya hanya berpikir bagaimana cara kaya, kaya, dan kaya. Inilah yang membuat apapun datang ke saya. Saya anggap sebagai peluang hingga suatu hari datanglah MMA, Mixed Martial Art, dalam kehidupan saya. Sebuah show bisnis yang membuat saya dapat ide membuat dojo, sasana, kompetisi, dan acara TV yang sukses di Asia. Sebuah pasar bisnis hiburan yang bernilai 2 billion US dollar per tahunnya. Saya mungkin minoritas, tapi saya founder. Penderitaan masa lalu tersebut membuat saya hanya bisa berpikir kaya dan harus mendapat uang segera demi ibu saya. Baru sekarang setelah saya berdikari, saya buat yayasan amal buat anak-anak yang punya perjalanan hidup keras seperti saya. Saya berikan mereka shelter, perlindungan, dan masa depan buat mereka. Pesan saya ke semua anak cuma satu, fokus pada impian dan terus ulang-ulangi. Demikian pungkasnya.